Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 29 September 2024, beta kembali ingin memberitahukan kepada saudara sekalian tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Apakah itu bangsa? Apakah itu negara? Ataukah itu hanyalah suatu istilah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bangsa dan negara? Karena untuk mencapai suatu negara atau suatu bangsa ada aturannya, ada persyaratannya, ya. Dan kalau sampai persyaratan itu tidak dipenuhi, maka percumalah menyebut nama Indonesia. Indonesia menjelang 74 tahun berlalu, kita semua diintimidasi, kita semua ditekan oleh pengertian oleh para penjahat dan perusak dari Jawa dan Jakarta untuk mengakui Indonesia sebagai bangsa negara kami. Nyatanya itu semua adalah permainan tipu daya dan kebohongan belaka. Itu benar-benar kurang ajar. Tidak adalah kejujuran. Pemerintah Indonesia benar-benar penipu dan pembohong, sangat-sangat kurang ajar di atas muka bumi ini. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950. Negara Indonesia Timur diserang oleh gerombolan kriminal bersenjata dari Jawa dan Jakarta. Akibatnya kalah total. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Lalu bicara apa lagi? Masih adakah Indonesia yang lain? Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950. Negara Indonesia Timur atau NIT dibubarkan oleh gerombolan kriminal bersenjata yang dikirim oleh Soekarno untuk membubarkannya. Nah, habis. Dia berkuasa karena dia presiden dari negara Federasi Republik Indonesia sesuai dengan pelantikannya dan sumpahnya. Akibatnya, sumpah membunuh dia. Dan sumpah itu akan membawa dia juga ke neraka. Yang dimaksudkan oleh Dr. Batar Hotagaron dengan istilah go to hell. Soekarno benar-benar sekarang ada dalam neraka berdasarkan sumpahnya dan perbuatannya. Soeharto pun demikian. Dan para jenderal-jenderal yang mengikuti jejak Soekarno dan Soeharto untuk membela Indonesia dalam bentuk RI dan NKRI, semua masuk dalam neraka. Jadi Indonesia ini benar-benar adalah konsep iblis. Sekali lagi kita ulangi, Indonesia ini benar-benar adalah nama dari iblis, dari setan, yang membuat semua orang yang mengikutinya, memasukinya, mengambilnya, dan menjadikannya sebagai bangsa negaranya terjerumus masuk neraka. Karena semua menggunakan sistem tipu daya, omong kosong, kejahatan. Ya, Indonesia benar-benar adalah negara haram. Benar-benar adalah negara haram. Soekarno telah membubarkan Indonesia. Lalu bagaimana bisa menyebut Indonesia lagi? Sekarang beta menuntut dari pemerintah Indonesia untuk membuktikan bahwa Republik Maluku Selatan itu makar dan separatis terhadap Indonesia. Makar dan separatis terhadap Indonesia. Indonesia manakah yang dimaksudkan?
Ingatlah, pada saat Soekarno membubarkan Indonesia, habis semuanya. Dan sampai hari ini tidak ada Indonesia itu lagi. Untuk itu, kalau ada Indonesia lain di balik yang telah dibubarkan, yang telah dilikuidasi oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 itu, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Jadi kita semua sekarang ini, termasuk Jokowi sebagai presidennya, Ma'ruf Amin sebagai wakil presidennya, dan nanti lagi Prabowo yang akan jadi presiden dengan semua anggota pemerintahannya, kabinetnya dan segala macam. Ya, parlemen di sini Jakarta, gubernur, bupati dan segala. Ini semua termasuk dalam konsep negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Sudah palsu, bikin lagi 17 Agustus. Ini betul pemerintah kacau balau, lebih kacau dari Babel. Sudah bubar ke Indonesia pada tanggal 15 Februari 1950. Sekarang bikin proklamasinya, hari proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Coba lihat. Itu kurang ajar atau tidak? Bagaimana mungkin 17 Agustus 1945 diperingatkan secara pembubaran yang adalah merupakan intisari atau tujuan dari Soekarno? Tidak diperhatikan. Perbedaan antara proklamasi dan pembubaran mana yang paling penting? Proklamasi, penyerahan kedaulatan, pembubaran. Lihat, proklamasi, penyerahan kedaulatan, pembubaran. Apa yang jadi? Habis. Proklamasi, penyerahan kedaulatan, pembubaran. Kalau sudah dibubarkan, habis. Mau bicara apa lagi? Kenapa mengingatkan proklamasi 17 Agustus 1945, tapi lupa kepada penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember, dan lupa kepada pembubaran Negara Federasi Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Simpel kan? Gampang saja tuh. Apa susahnya? Dan di mana sulitnya? Ya. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Dia bikin proklamasi, kemudian dia dilantik sebagai Presiden Negara Federasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1949 di Yogyakarta untuk menerima penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Lalu dia akan jadi sebagai presidennya. Setelah itu 50 hari kemudian dia bubarkan. Habis. Jadi inti dari Indonesia itu, entah itu mau bicara semua pemuda ke, mau bicara 2 orang antropologi yang menemukannya ke, mau bicara proklamasinya ke, mau bicara penyerahan kedaulatan ke, inti dari semua itu adalah bubar. Soekarno sudah membubarkan semuanya. Lalu mau bicara apa lagi? Ya. Untuk itu kepada para profesor, doktor, para ahli-ahli hukum dan sejarah di seluruh Indonesia, jangan omong kosong. Ya. Kalau bulan Oktober Jokowi sudah pergi dan Prabowo sudah datang, beta mengingatkan kepada Prabowo supaya sadar. Kalau Anda tidak cepat sadar akan keadaan ini, maka Anda akan termasuk dalam konsep kecelakaan, kebinasaan, dan kehancuran. Indonesia sekarang ini sudah beta sebutkan sebagai negara haram, haram, haram. Negara terkutuk dan terlaknat. Dengan kata ini seakan-akan orang jangan main-main. Ya. Kamu orang menyerah ketua dengan bom dan segala macam, bunuh ketua semua, dan sekarang ini akibatnya. Rusia negara jago, Iran negara jago. Lihat sekarang dengan mata kalian. Lihat, buka mata kalian, buka mata. Lo lihat.
Ya. Rusia negara hebat, Iran negara hebat. Bukan mata kalian lalu lihat sekarang apa jadi. Ya. Setiap penipuan dan kebohongan akan dihancurkan. Profesor Dr. Sahatapi memiliki sebuah istilah yang sangat sederhana tapi luar biasa maknanya. Penipuan dan kebohongan dan kejahatan kalian selama 74 tahun ini lari seperti kilat, menguasai seluruh dunia. Menjadi anggota PBB dan menjadi bagian-bagian dari PBB untuk mengatur segala macam. Bahkan bilang Israel itu Zionis, Israel kriminal, Israel penjajah. Lupa kalian punya diri sendiri sebagai manusia-manusia penjahat terbesar di dunia. Ya. Salahkan orang lain. Selama 70 tahun semua orang disalahkan oleh Indonesia. Terima Israel, Maluku, Papua disalahkan. Indonesia yang benar. Di mana letak kebenaran kalian? Di mana letak? Beta mintakan kepada semua ahli sejarah dan ahli hukum di seluruh Indonesia, profesor, dokter, ahli hukum mana? Tunjukkan kebenaran kalian tentang sejarah Indonesia mana? Jangan tipu. Pada akhirnya mantan Admiral Sulaiman Ponto berbicara mengenai UNCLOS 1982. Profesor Dr. Hikmahanto berbicara mengenai UNCLOS 1982. Bohong semuanya, tipu semuanya, omong kosong semuanya. Ya. Negara skandal kedaulatan, permainan politik kalian untuk mengelabui dunia. Kalian boleh pintar setinggi langit, tapi masa langit lagi yang akan menentukan kalian, yang kepintaran kalian. Ya. UNCLOS 1982. Maluku Indonesia memiliki kedaulatan. Siapa yang bilang? Dari mana kau bisa dapat kedaulatan? Ingat, Indonesia menjadi ada berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Melangkah meninggalkan 9 perjanjian penting internasional, terjerumuslah kalian dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia negara palsu, ilegal, unconstitusional, serta skandal kedaulatan. Dan pemerintah Indonesia adalah pengkhianat PBB kalau menggunakan RI dan negeri sebagai negaranya. Dengar, itu nomor 8 dari bagian kedua. Bagian pertama itu 9 perjanjian. Bagian kedua itulah 8 hal penting. Dari 8 hal penting itu yang nomor 8 bilang, pemerintah Indonesia benar-benar adalah pengkhianat PBB kalau menjadikan RI dan NKRI sebagai negaranya. Pengkhianat PBB. Baca resolusi PBB baik. Selama ini orang tinggal di syarat yang bisa bergerak. Di mana kalian punya suka ngomong Indonesia negara hebat, Indonesia negara merdeka, omong kosong, tipu daya, mulut parlente, pemerintah penipu, pemerintah pembohong. Makanya beta sudah bilang, pemerintah Indonesia itu terdiri dari 3 kategori, yaitu omong kosong, sontoloyo, iblis. Segala omongan kalian itu omong kosong, sontoloyo, iblis. Indonesia itu bukti nyata dari penipuan dan kebohongan pemerintah Indonesia. Semua yang menamakan diri pemerintah itu pembohong semuanya, penipu semuanya, omong kosong semuanya. Siapa di antara para ahli hukum sejarah Indonesia bisa berbicara benar tentang Indonesia? Siapa? Dr. Batar kalau berbicara mengenai sejarah ngawur, bohong semuanya. Profesor Dr. Ansar Gonggong bicara mengenai Indonesia, Sultan Hamid, omong kosong, bohong semuanya, tipu, tidak tahu sejarah, bodoh. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, termasuk juga Profesor Dr. Hikmahanto, sempat membicarakan Indonesia negara non-blok, omong kosong, bohong.
bersekolah tinggi, katanya bergelar profesor doktor, semua tipu dan bohong, bahkan bodoh semuanya. Tidak paham tentang apa artinya non-blok. Ya. Omong kosong semuanya. Berbicara mengenai non-blok, itulah bukti nyata dari penipuan yang sangat-sangat besar oleh permainan politik pemerintah Indonesia. Ya. Indonesia sudah tipu daya, RI dan KRI sudah tipu daya, lihat 2. Non-blok sudah tipu daya 3. Merdeka sudah tipu daya 4. 17 Agustus bilang tipu daya. Hukum-hukum di Indonesia itu ditimbun dengan tipu daya dan kebohongan. Baru pemerintah yang beresak rakyatnya lagi untuk bicara mengenai Indonesia negara mereka dan berdaulat, tipu dan bohong semuanya. Dan sekarang beta buka semuanya. Ya. Jangan tipu rakyat. Ya. Sudah tipu rakyat dalam semua hal, sampai termasuk agama semuanya. Kacau balau. Ya. Orang dianiaya, orang disiksa, orang gereja-gereja dihancurkan. Itu kan kurang ajar. Indonesia apa ini? Makanya beta bilang, saudara mau atau tidak mau, saudara mau bikin seperti Dr. Batara bilang, kalau Soekarno ada bilang go to hell. Ini dia sekarang. Saudara mau atau tidak mau atau tidak mau, hancur binasa. Ya. 24 tahun lalu, pada saat jihad dengan disponsor oleh TNI dan Polri menyerang beta punya tanah air, ya, banyak orang mati. Dianggap enggak, ketawa saja suruh habis, tidak pernah habis. Banyak orang mati bukan cerita omong kosong dari Jawa, bukan. Itu penjahat, itu kejahatan internasional. Ya, kalian yang membuat semuanya dari Jawa. Segalanya asalnya dari Jawa, penguasa Jawa dan Jakarta. Tipu daya, kebohongan. RI dan KRI itu asalnya juga dari Jawa dan Jakarta, semua dari Jakarta, ya. KUHP, undang-undang semua dari Jawa. PMP dan PM4 segala semua itu dari Jawa dan Jakarta. Apa-apaan ini? Ini bukan Indonesia. Ini Jawa, karena Indonesia sudah dibubarkan. Sekarang ini bukan Indonesia, Jawa. Dia menggunakan Indonesia, tapi dia tahu bahwa Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia itu palsu, Indonesia itu ilegal. Mau lari kemana sekarang? Ahli hukum siapa, ahli sejarah siapa di Indonesia mampu menentang pernyataan beta ini? Siapa? 74 tahun tipu daya kebohongan kalian gunakan sebagai alat yang luar biasa, ya, untuk merampas kiri kanan, merampok kanan kiri, menyalahi kanan kiri. Bilang Papua makanan separatis. Makanan separatis terhadap siapa? Indonesia. Indonesia mana? Ini sudah bubar kok. Indonesia apa lagi? Kacong ini manusia-manusia. Itu baru benar-benar namanya presiden yang tidak punya negara. Indonesia itu kalau punya presiden berarti presiden yang tidak punya negara. Kenapa? Palsu. Selama ini bila RMS punya presiden itu sekarang punya negara. Bicara itu negara tidak ada. Bagaimana Indonesia dan? Bagaimana dengan Indonesia dan? Indonesia punya negara di mana? Ya. Di mana adanya Indonesia? Di mana? Di mana? Beta sudah penjelasan bahwa kalau berbicara mengenai Jawa, mau hina Jawa ke, mau jatuhkan Jawa, tetap ada Jawa. Berbicara mengenai Maluku, mau bilang Maluku begini, Maluku begitu, Begoro dan segala macam, tetap ada Maluku. Papua, Kalimantan, semua ada. Tapi kalau berbicara mengenai Indonesia, dan sekarang sudah terbukti sebagai negara palsu, ilegal, dan konstitusional, mau ada di mana dan? Di mana ada Indonesianya? Ya. RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara, dan merusak negara. Bagaimana caranya makanan seperti itu berada pada negara seperti itu? Ya. Bagaimana Retno Marsudi loncat kiri, loncat kanan, bicara kanan kiri, sana sini, bela Palestina dan segala macam tipu dayanya.
Dia tidak tahu bahwa Indonesia negara palsu. Ini penipu. Ini namanya maling, tidak maling. Nah, melalui kesempatan ini, beta mengingatkan semua anggota pemerintah Indonesia untuk cepat sadar. Beta sudah bilang dari 24 tahun lalu bahwa waktu jihad masuk menjara beta punya tanah air dan Ustadz Umar Talib sebagai pimpinan tertingginya yang dijamin oleh Wakil Presiden Hamzah Has. Kurang ajar atau tidak? Presiden ikut, Wakil Presiden ikut, termasuk Wiranto sebagai kepala jenderal juga ikut. Lihat itu, kurang ajar atau tidak? Mampus semua tuh. Ya, semua neraka semua tuh. Beta sudah bilang pada waktu itu bahwa kalau sampai beta punya tanah air jatuh dalam serangan ini, Indonesia memasuki sudut kemiringan dan tulah ketimpangan. Dan sekarang bukan memasuki sudut kemiringan, tapi sedang berada pada sudut kemiringan dan terus bercokol dalam tulah ketimpangan. Lihat, Profesor Dr. Mahfud MD yang katanya orang hebat, jago-jago, ngomong segala macam hebat. Apa jadi sekarang? Tertimpa tulah ketimpangan. Sedang berada pada sudut kemiringan. Jokowi pun ada berada pada sudut kemiringan. Prabowo pun nanti akan berada pada sudut. Semua berada pada sudut kemiringan sekarang. Semua. Sedikit hari lagi, boom. Ya. Mau bela Indonesia, Indonesia itu bukan bangsa, bukan negara merdeka dan berdaulat. Indonesia itu bukan, Tuhan Allah tidak pernah menciptakan satu bangsa atau daerah atau negara atau bumi namanya Indonesia, tidak pernah. Itu setan yang bikin. Untuk itu, beta bilang itu haram. Negara haram, bangsa haram. Untuk itu, mengkali kalau orang-orang Kristen mendengar beta berkata orang-orang Kristen sedikit marah atau bilang begitu, tidak mengapa. Tapi ini fakta. Ya, ini fakta yang harus dibilang. Dan saudara-saudara harus sadar diri. Ya. Kalau sudah dengar apa yang beta bilang, minta ampun dari Tuhan. Minta ampun. Bilang Tuhan kata tidak bersalah. Kata dipaksa untuk aku Indonesia. Ya. Begitu. Dan Tuhan tahu itu. Kalau Ale mau cinta Indonesia, suka Ale punya mau dengan membunuh diri, bela Indonesia, itu Ale punya pilihan. Ya. Tapi Indonesia itu negara double standar, negara haram, ya, negara sudah terlaknat. Karena semua yang membelanya adalah mengikuti ajaran setan dan iblis. Soekarno punya istri 9. Ya. Hidup cuma dengan seks. Kurang ajar atau tidak? Orang seperti itu mau dipercayai. Makanya dia punya segala-gala kacau balau sampai mampus kalian kacau balau. Mau bicara apa? Ya. Dia buat kejahatan di mana-mana, dia membunuh di mana dia pun suka. Akibatnya dia dibunuh. Ini kebenaran. Ini bukan cerita tipu daya. Dia bunuh berapa banyak orang itu Soekarno. Dia bunuh berapa banyak orang. Begitu juga Soeharto. Membunuh saja di mana mereka pun suka. Mereka punya salah, mereka bilang rakyat yang salah, mereka bilang orang ini yang salah. Padahal mereka punya salah sendiri. Ya. Mau merampas kedudukan. Akibatnya gimana suka bikin. Dulu kita tidak punya kasus untuk bicara. Jadi segalanya tertutup. Ayo jam bilang. Sekarang semua dibuka. Harus dipertanggungjawabkan. Termasuk juga Prabowo. Dia harus juga bertanggung jawab atas penculikan yang dilakukan. Semua tipu-tipu. Ini waktunya bongkar. Ya. Tidak bisa lagi sembunyi. Dengan demikian, beta ingatkan sekali lagi kepada pemerintah Indonesia. Kalian telah membawa ketoran semua dalam kerugian dan bermacam-macam kerugian. Untuk itu, jangan lupa, kerugian yang telah menimpa negara dan bangsa kami, Republik Maluku Selatan, telah mencapai 740 triliun euro yang harus dibayar oleh Indonesia. Dan semua orang yang dituduh, disalahkan, dianiaya, dipenjarakan,
dengan istilah RMS atau makanan separatis harus dibayar 25.000 euro per person dari tahun 50 sampai nanti. Jadi jangan anggap enteng. Jadi kalau yang hari ini merdeka berarti kalian sudah kurang. Tapi kalau kalian menunda-nunda itu tetap setiap tahun kerugian kita bertambah. Jadi kalau tahun depan 1 Januari 2025 itu artinya bahwa negara kami Republik Maluku Selatan telah mencapai kerugian yang harus dibayar oleh pemerintah Indonesia mencapai 750 triliun euro harus bayar. Anda pura-pura, Anda boleh pura-pura, tapi kerugian ini sudah ditetapkan harus bayar. Dan semua orang yang kalian tuduh dengan KUHP yang adalah KUHP palsu, ilegal dan konstitusional itu harus dibayar semuanya. Dianiaya, dituduh, semua yang dituduh berdasarkan itu oleh karena makna separatis harus dibayar. Kecil, besar, tua, muda, perempuan, laki-laki, Kristen, Islam, semua dibayar. Nah, akhirnya beta ucapkan selamat kepada beta punya bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.